Jangan buru-buru, kita konfirmasi dulu. Bapak, apa benar PPDB Kabupaten Bantul akan segera dimulai? Iya benar Mbak. Oke, ini sekarang kita sudah masuk di bulan Juni. Heeh. Nah, PPDB Kabupaten Bantul akan dimulai atau sudah mulai, Pak? Sudah ada yang mulai, Sudah ada yang tapi mulai? ada juga yang belum. Jadi yang sudah mulai itu kan khusus, yaitu namanya kelas khusus olahraga. Kelas khusus olahraga Nah, KKO ya, Pak? KKO, ya KKO. itu yang ada di 5 SMP negeri di Kabupaten Bantul. Ini kemarin tanggal 28 sudah diumumkan siapa yang diterima. Bahkan ini sudah berarti sudah ada seleksi awalnya. Sudah. Ya. Oke, ini untuk khusus untuk SMP. Khusus SMP yang kelas khusus olahraga. Olahraga. Nah, Jadi ada 5 SMP di Bantul Iya. yang memang ada khusus KKO. Betul. Dan ini memang seleksinya sudah jauh-jauh. Sudah selesai. Oh, bahkan sudah selesai. Sudah Nah. selesai. Tanggal 28 Mei kemarin, ini sudah diumumkan. Oh, Sudah diumumkan. Karena oke. memang karena namanya kelas khusus, Nggih. itu perlakuannya juga khusus dan dia juga tesnya kan berbeda dengan Baik. yang reguler ini, yang umum gitu. Nah, ini dia. Baik, semuanya yang ada di rumah, kita sudah bersama dengan Bapak Nugroho Eko Setianto, SOS MM. Beliau adalah Kepala Dinas Disdikpora Kabupaten Bantul. Nah, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar PPDB Kabupaten Bantul 2024 yang bahkan sudah dimulai, bahkan sudah ada yang diumumkan pada kemarin Ya. 28 Mei 2024 ya. Ini untuk khusus untuk kelas KKO. Ya. Kalau kita membicarakan masalah PPDB itu kan tadi kalau misalkan SMP, bukan hanya dari SMP sebenarnya Pak ya, Oh, iya. bahkan dari tingkat yang paling apa sih? Betul, dari semua jenjang. Dari Jadi semua jenjang. yang kita ampu ini kan mulai dari TK, SD, TK. SMP. Ah iya. Nah, kalau baik. SMA, SMK itu diampu oleh Dikpora DIY. Oh, Nah, gitu ini. Jadi baik. masyarakat harus tahu itu ya. Baik. Dan untuk apa namanya PPDB yang ada di tingkat TK itu akan dilaksanakan pendaftarannya besok tanggal 10 sampai 12 Juni. Baik, oke. Kalau yang SD, SMP itu tanggal 24 sampai 26 Juni. Baik, ini berarti memang sudah akan segera dimulai. Ya. Nah, tadi yang patut diketahui bahwa ternyata untuk PPDB yang di bawah dari Disdikpora Kabupaten Bantul hanya TK sampai dengan SMP Iya, saja. betul. Jadi mungkin yang mencari apa informasi, sedangkan untuk dari tingkat SMA atau SMK langsung Ke Dinas Dikpora DIY. oh, baik, langsung ke Dinas Betul, Dikpora iya. DIY karena sudah coveragenya sudah ini ya betul. seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Bapak kalau misalkan apa namanya kita sudah tahu bahwa ini sebentar lagi akan ada yang namanya PPDB besar-besaran bukan hanya di Kabupaten Bantul sebenarnya. Nah, apa namanya persiapan sendiri dari Dinas Disdikpora Kabupaten Bantul tuh seperti apa sih untuk PPDB ini kan sepertinya kalau kita tahu aduh ini jalur-jalurnya kadang nih kalau sebagai orang tua nih ya aduh ini beda lagi apa benar seperti itu per tahun itu ada perbedaan-perbedaan Secara syarat-syaratnya prinsip sama dari Sama. tahun ke tahun sampai saat ini masih sama. Gitu ya. Jadi ada yang namanya satu jalur prestasi. jalur Ya, prestasi Jadi untuk khusus yang SMP ya. SMP Ya, dari SD dulu ya. oh dari Dari SD dulu itu jalur prestasi nggak ada. Karena memang Aha. seleksinya kan berdasarkan umur. oh Nah, usia jadi kalau yang baik SD itu jalurnya hanya perpindahan tugas orang tua, zonasi, ya, sama afirmasi. oh baik Nah, Nje. gitu ya. Oke. Jadi afirmasi itu ada dua. Yang satu adalah dia untuk anak berkebutuhan khusus. Yang kedua adalah untuk anak dari keluarga ekonomi tidak mampu. Itu yang Baik. afirmasi. Oke, jadi memang sebetulnya tidak terlalu tidak beda ya. Tidak beda. Nah, kalau masalah tadi Pak yang mungkin sekarang ini lagi apa namanya menjadi perbincangan orang tua adalah tentang zonasi. Nah, ini Oh, iya. bagaimana Pak? Baik, jadi khusus untuk yang SMP ditambah satu jalur prestasi. Oh, Nah, baik. ya. Kemudian untuk zonasi ini memang ada perbedaan dengan tahun yang lalu gitu ya. Baik. Kalau yang sekarang ini kita memakai wilayah administrasi pedukuhan.
Pedukuhan Nah, nih ya. pedukuhan ya. Nah, oke. Jadi prinsipnya kalau zonasi itu kan adalah mendekatkan peserta didik dengan satuan pendidikan atau sekolah. Baik, baik. Nah, gitu. Sehingga untuk zonasi ini khususnya yang SMP, SMP ini ada beberapa yuna, ada 5 yuna di Kabupaten Bantul itu. Ada 5 Nah, zonasi ada 5 dibagi. zona. Oke. 5 zonasi ini dibagi berarti kayak barat, timur, gitu-gitu nggak Enggak, sih? jadi Oh, zonasi itu didasarkan dari peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu didasarkan pada sekolah itu. Jadi sekolah ataupun satuan pendidikan SMP negeri khususnya J, SM. itu dijadikan epicentrum. Jadi pusatnya nanti zonasi itu. Oke, oke, Jadi kan oke. ada kalau SMP itu zona yang kerapatan penduduknya padat. Oh, Ada oke. yang zona yang kerapatan penduduknya jarang. Hmm, Nah, untuk zona 1 itu kerapatan penduduk padat itu adalah jaraknya adalah radiusnya adalah 500 meter 500 meter. atau setengah kilo. Setengah kilo, Nah, baik. kemudian untuk yang kerapatannya jarang itu 1 kilo. Gitu. Berarti dengan jarak ya, Pak? Ya, Dengan jarak. peringatan. Oke. Kemudian untuk yang zona 2, zona 2 itu sampai 2 kilo. Oke. Zona berikutnya 2 kilo. Ya. Terus zona 3 itu adalah 6 kilo. 6 kilo dari titik satuan Titik pendidikan sat- tadi, oke. ataupun dari sekolah tadi. Gitu ya. Ji. Kemudian zona 4. Nah, zona 4 itu adalah untuk mengakomodir wilayah pedukuhan yang tidak tercover sampai 6 kilo tadi. Karena ada nih pedukuhan yang letaknya ada di pinggir Bantul sana. Sehingga tidak bisa tercover nih dengan apa namanya dengan radius 6 kilo tadi. Sehingga itu dijadikan radius 4. Oh, ada Jadi radius 4. 4 itu adalah semua pedukuhan. Jadi semua pedukuhan bisa daftar dimanapun. Oh, Gitu, baik, menurut baik, zona baik. mereka. Oke. Kemudian ada satu lagi adalah zona 5. Ada zona 5. Zona 5 itu adalah diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari luar Kabupaten Bantul. Baik. Itu jadi Oke. dari luar Kabupaten Bantul pun bisa nanti mengikuti dari jalur zonasi. Tetapi ingat bahwa ini nanti akan dibuka ketika masih ada kuota. Oh, J. Ketika kuotanya seluruh Sudah. SMP di Kabupaten Bantul itu sudah terpenuhi, ya maka dia tidak bisa masuk. Anjay. Gitu. Sampai 6 zonasi berarti tadi 5. ya. Oh, 5. Lima. 5 ya, ada Ah. 5. Namun yang satu ini tadi adalah Luar kabupaten. luar kabupaten, Luar kabupaten. yang memang ini masih bisa masuk Kabupaten Bantul. Ah. Namun tadi dengan syarat memang kalau masih benar-benar satu tadi misalkan kayak satu SMP tadi benar-benar masih membutuhkan peserta didik. Betul, Tapi masih kalau ada memang kuota. coverage-nya ini sudah tercukupi ya, Ya mohon sudah. maaf gitu ya, memang sudah Betul, tidak ya. bisa Betul. kayak gitu ya. Oke. Karena nah, kemarin itu kan berangkat sebetulnya Yuna 5 itu berangkat dari pengalaman tahun lalu, Mbak. Cik, Tahun lalu itu ada salah satu sekolah di perbatasan itu yang kuotanya masih nih. Oh, Tetapi karena kemarin tidak bisa dari luar daerah itu, dari luar Kabupaten Bantul itu Masuk, mendaftar, maka ya kemudian didiamkan ini, kuotanya tidak ada yang ngisi. aduh. Eh, Baik. Padahal sebetulnya anak-anak ataupun peserta didik yang dari luar Kabupaten Bantul yang berada di perbatasan itu bisa jadi dia adalah lebih dekat sekolahnya di Bantul. Iya kan? Namun hanya karena bukan ada di Kabupaten Bantul. Betul. Tapi kalau Tetapi jarak rumahnya jarak rumahnya mungkin dekat ini. Sedek- oh, Dengan baik. salah satu sekolah yang ada di Bantul. Baik, baik. Khususnya yang ada di perbatasan Di yang kayak gitu ya. perbatasan, jeng-jeng. Sehingga pada tahun itu belum bisa diterima dan tahun sekarang coba kita akomodir. Oke, baik. Oh, jadi ini perbedaannya dengan tahun kemarin. Kalau Ya. misalkan dibilang ada perbedaan yang cukup signifikan, sebenarnya bukan ya, malah justru ini lebih mengakomodir Lebih mengakomodir lebih- masyarakat khususnya nah, masyarakat Bantul. Jadi apalagi yang mungkin anaknya sebetulnya cuma karena kalau namanya daerah istimewa Yogyakarta kan kalau misalkan kabupaten kadang cuma Iya. letnya cuma apa gitu ya, Kita jadinya kan di Serandaan, berbatasan Yeah. dengan Kulon Progo. Ya, gitu
betul. Sedayu juga demikian. J. Kasihan itu berbatasan dengan Oh kota, iya J, kan? iya iya. Itulah yang harus kita akomodir hal-hal semacam itu. Oke, nah masih ada kesempatan untuk mungkin putra-putri panjenengan yang ada di luar zonasi untuk masuk ya tadi, tapi dengan syarat-syarat yang tadi sudah Pak Nugroho sampaikan gitu ya, jadi jangan takut gitu. Nah, berarti ini untuk TK sudah akan mulai sejak tanggal 10 10, ya. iya. Kemudian kalau apa namanya SD apakah bulan ini juga ini? SD tanggal 24 sampai 26, sama dengan SMP pendaftarannya. Oh, lumayan cukup cepet ya, Pak Ya, ya. cepet ya. Oke. Sehingga kita berharap kepada masyarakat yang ingin mengikuti ataupun mendaftarkan putra-putrinya di sekolah baik TK, SD, SMP di Kabupaten Bantul bisa nanti melihat aturan itu lebih detail di website kami. Nah, Di website Dikpora Kabupaten Bantul. website Dikpora Kabupaten Bantul kita bisa di mana sih untuk lebih kan gampang nih ya Pak, sekarang di mana-mana kita Bisa, ya bisa. Di situ sudah kita tampilkan berbagai aturan yang ada, Oke. khususnya untuk yang aturan PBDB ini. Ya, ada di Peraturan Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bantul nomor 99 tahun 2024. selain tadi di website, medsosnya juga. Oh ya, Oke. untuk segala pertanyaan atau juga mungkin aduan kalau Iya. ada gitu ya, nanti bisa disampaikan di medsos kami. Ada Instagram, ada Twitter, Twitter. dan juga ada Facebook. Facebook. Ya, termasuk juga ada WhatsApp. Oke. Ya. Alamatnya boleh di-spill, Pak. Oh ya, Oke. alamatnya harus saya baca nih. Oke, boleh. Kalau nomornya nggak ini ya, Oke. nggak hafal ya. Oke. Jadi untuk yang Instagram dulu ya. Instagram itu di Dikpora_Bantul. Garis bawah ya. Garis bawah Nah, underscore. kemudian Dikpora yang Twitter Dikpora_Bantul. Sama. Nah, sama. Yang Facebook itu langsung Dinas Dikpora Bantul. Oke. Nah, Nah, kemudian juga untuk yang melalui WhatsApp, ini nanti juga mungkin minta tolong nanti dituliskan di layar ya. ada di bawah ini ya. Itu Jemo. nomornya adalah 088 200 510 2095. Oke. Saya ulangi ya. Boleh diulangi. Ini J. karena kalau WhatsApp kan sekarang sudah familiar nih Yes. masyarakat kita, Betul. sehingga nanti tidak perlu jauh-jauh ke Dinas Dikpora Kabupaten Bantul untuk menanyakan terkait dengan PPDB. Cukup lewat WhatsApp Bisa kan, lewat ya, WhatsApp. dari rumah bisa, Nah, dari manapun lebih bisa, gampang, gini nggih. deh. Jadi sekali lagi kami ulangi nomor WhatsApp kita 088 200 510 2095. Nah, Nah, itu itu. dia ya. Tadi Nah. nomornya tadi sudah disampaikan oleh Pak Nugroho dan juga tadi beberapa medsos yang bisa panjenengan kunjungin ya. Jadi untuk yang mau tahu syarat-syaratnya, kemudian seperti apa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalau dulu ya, mungkin zaman saya mau harus apa-apa kan ya datang, aduh pertanyaan yang mungkin sebetulnya bisa ditanyakan lewat ini bisa. ya sekarang Iya. gitu ya. Jadi sudah sangat-sangat dipermudah gitu ya. Kemudian Pak, kalau misalkan namanya berarti Juni, tahun pelajaran baru itu akan dimulai kapan sih Pak? Sekitar Juli. Juli. Ya. Oke, sekitar Juli. Berarti nanti Juni ini selesai, Juli sudah mulai. Ya, betul. Oke. Ya. Terkait dengan tahun ajaran baru ini di Kabupaten Bantul, khususnya untuk sekolah-sekolah negeri, Pak, ini ada nggak sih larangan-larangan khusus yang memang sudah menjadi peraturan atau seperti apa? Baik. Jadi untuk yang terkait dengan sebelum larangan nih. Oh ya, Ada satu yang penting ini, Nggih. penting diketahui oleh masyarakat. Ini terkait masih dengan Yonasi. nggih. Yonasi itu kan mensyaratkan anak ataupun peserta didik yang akan mendaftar itu dia berada di KK yang sama, Kakak kartu yang keluarga sama. yang sama dengan orang tua kandung atau nenek atau kakek kandungnya. Baik. Jadi sekarang sudah tidak diperkenankan lagi anak peserta didik itu yang akan mendaftar itu
itu berada di kakak family lain misalnya nggak Oke. boleh. Fenomena Itu. yang sempat terjadi beberapa tahun Ya, kemarin yang sempat booming juga heeh, ya. Gosip-gosip gosip. ibu-ibu, emak-emak kalau misalkan lagi pada ngumpul loh ya. Enggak, itu kan memang kemarin sempat terjadi ya. Maksudnya kayak ada lah gitu ya yang katanya nih ya, saya juga kurang paham, katanya memang untuk demi gitu masuk di salah satu sekolah favorit kemudian ikut di family, ikut di siapa gitu. Itu sempat terjadi ya. Mungkin, Mungkin ya. mungkin. Makanya Makanya ada kemungkinan-kemungkinan regulasi itu seperti itu. perlu diantisipasi. Oh, baik. Dan kebijakan ini tidak hanya di Bantul loh, J. seluruh DIY sama. Seluruh DIY sama. Seluruh DIY sama. Paling Oke. tidak yang saya tahu seluruh DIY sama. Oke. Jadi benar-benar siswa calon siswa ini benar-benar keluarga inti, Keluarga inti. kandung. Betul. Oke. Ya, ya, J. ya. Itu dia syaratnya ya. Jadi melampirkan kakak yang harus calon siswa ini benar-benar masuk ke keluarga inti. Jadi nggak dinunut-nunut kayak gitu loh ya sekarang. Nah, itu memang harus Iya. benar-benar dipahami. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan juga. Nah, pertanyaan lebih lanjut mungkin nanti kalau masih agak ngeyel langsung aja WhatsApp ya. Tapi mungkin bisa Boleh, dipertanyakan ya. boleh. Nanti tanya boleh di Boleh WhatsApp kepada kita. akan dijawab nanti ya. Jadi Iya. silahkan saja nanti. Oke, itu terkait salah satu syarat dari zonasi. Nggih, tadi selain zona-zona tadi, ring-ring tadi, ring Iya. 1, ring 2, ring sampai 5, ada juga syarat yang harus dipenuhi yaitu dengan adanya kakak. Iya. Gitu Tadi ya, Pak. larangan apa tadi? Larangan, nah kita waduh kayak larangan apa ini? Ngomongnya udah kayak larangan makan tuh kayak di kesehatan. Nah ini kalau misalkan larangan dari sekolah-sekolah Iya. negeri yang ada di Bentul yang mungkin sudah menjadi regulasi dari Distipora, ada Betul. nggak ini? Ada, kami sudah mengedarkan istilahnya kami apa ya? Ya sesuai dengan apa yang menjadi kebijakan dari Kementerian Oke. Pendidikan dan Kebudayaan. Itu sudah kami sampaikan lewat surat edaran kepada seluruh sekolah negeri yang ada Baik. di Kabupaten Bantul. Intinya adalah satu, adalah sekolah dan juga komite sekolah itu tidak boleh melakukan pengadaan dan juga menjual seragam kepada siswa. Oh baik. Jadi siswa baru itu tidak harus membeli seragam baru. Baik. Dia boleh mungkin memakai seragam dulu punya kakaknya. Lungsuran kalau zaman dulu ya, lungsuran. Saya nggak bilang loh ya. Kalau orang Jogja, J, ya nggak apa-apa gitu Ya. lah ya. Mungkin punya kakaknya, mungkin punya saudaranya, bisa dipakai Bisa gitu dipakai, ya. J. Itu. Oke. Apapun, atribut apapun. Maksudnya? Dari seragam tadi, misalkan kayak seragam itu kan ada beberapa ini ya item ya Pak ya, misalkan kayak nanti topi, dasi dan lain sebagainya. Ya, betul. Oke. Kalau macamnya seragam kan memang sudah ditetapkan oleh J. Kementerian ya, seragam nasional, ada seragam sekolah, J. ada seragam daerah. Cuman sekolah dan komite sekolah itu tidak boleh memaksakan kepada orang tua wali baik. untuk dia membeli seragam baru di sekolahnya. Di sekolahnya. Jadi seragam itu boleh dibeli dimanapun. Baik. Itu sekarang seragam itu menjadi tanggung jawab orang tua wali siswa. Nah, itu harus digarisbawahi bahwa seragam adalah menjadi tanggung jawab wali dari atau orang tua dari, Tidak harus baru. tidak harus baru. Karena kalau tadi kita ngomongin lungsuran tadi, tapi kalau masih bagus, masih layak pakai ya nggak Iya, apa-apa ya, Pak silahkan ya. dipakai. Atau mungkin kayak misalkan belinya mungkin kalau saya kalau beli di luar atau mungkin lebih murah atau gimana Monggo, itu monggo boleh, pokoknya. boleh. Jadi memang digarisbawahi tidak ada pengadaan Di seragam. sekolah maupun di komite sekolah. Oke. Ada lagi nggak Pak larangan-larangannya? Kiranya itu dan juga kita minta kepada sekolah, khususnya negeri dan juga swasta nih, ini jangan menambah rombongan belajar. Oh, Iya. baik. Jadi ya dari kementerian kan sudah ditetapkan bahwa rombongan belajar ataupun satu kelas gitu ya. NJ. Rombongan belajar untuk satu kelasnya itu kalau SD kan jumlahnya maksimal 28. Oh, baik. Kalau NJ. SMP 32.
Ya, itu aja. Jadi nggak boleh langsung kalau misalkan ada yang masuk sesel-sesel Nah, ya, nggak nggak ada boleh. ya sekarang sesel-sesel kayak Dan apa sekarang sih, kan di peraturan kita yang tentang PPDB ini, J? yang tadi peraturan Kepala Dinas Pendidikan nomor 99 tahun 2004, itu di lampiran juga sudah dicantumkan tentang jumlah rombel masing-masing sekolah, baik negeri maupun swasta, dari SD sampai SMP. Jadi masyarakat bisa melihat kok itu. Oh, Nah, jumlahnya rombelnya sekian gitu, oke. sudah bisa melihat. Sudah ada regulasi-regulasi tadi yang dikatakan Pak Nugroho. Jadi memang apa namanya minimal apa namanya maksimal 28 untuk SD dan 32 untuk SMP. Iya. Nah, Pak, kalau misalkan ada larangan itu kan biasanya berarti itu adalah satu peraturan. Kalau misalkan ada yang melanggar, nah ada sanksinya enggak nih, Pak? Ada sanksinya Nah, administrasi, sanksi Oh, administrasi sanksi. kepada sekolah, kepada sekolah Terkait. itu. Ya, Oke, gitu. jadi tetap Sanksi ada administrasi itu macam-macam. macam-macam. Macam-macam, ya. Untuk mungkin kayak kita yang tahu adanya terjadi kecurangan, kita bisa mengadu ke hotline yang tadi kah? Bisa. Oh, yang tadi bisa ya, Ah, Pak bisa, ya? bisa. Oh, Ah, baik. bisa. Oke. Nah, kalau misalkan kok di apa namanya? Misalkan nih kita melihat ada kecurangan-kecurangan, monggo sebelum sekarang kan biasanya foto share sebelum itu tanya dulu atau mungkin bisa di hotline ini dulu Ya. ya. Tadi ya mungkin saya akan ulang karena saya sudah nyatet ini di 088 200 51 02 095. Nah, itu dia bagaimana panjenengan di situ bisa bertanya apa saja atau aduan-aduan apa saja bisa Ya, ya, Pak ya. betul. Nanti akan segera ditindaklanjuti dari Disdikpora Kabupaten Betul. Bantul. Dan juga ini tambahan lagi nih, Ya, untuk orang tua ataupun wali siswa yang akan mendaftarkan putra-putrinya, khususnya yang di SMP ya, J ya? ini di dalam lampiran juknis kita, petunjuk teknis kita, itu sudah ada kok. Jadi, oh pedukuhan saya tinggal di pedukuhan A, Baik. itu berarti ada di zonanya SMP berapa? Oh, Sudah ada di situ semua. sudah ada. Tinggal nanti melihat di situ, sehingga nanti Bapak Ibu wali siswa gitu ya, nanti bisa melihat kalau akan mendaftarkan putra-putrinya nih, bisa melihat nih, oh saya masuk di zona mana. Baik. Karena nanti kalau dia daftarnya mungkin menggunakan zona 4 tadi, zona 4 kan bisa mendaftar di mana-mana. Oh, J. Nah, itu nanti kan akan terseleksi oleh sistem nih. Oh, baik. Jadi prinsipnya kan yang lebih dekat dengan sekolah itu kan yang diprioritaskan. Diprioritaskan. Jadi dia kan nanti saringannya di situ. Oke, jadi penting banget itu kenapa kita itu harus ini ya tahu tentang paling nggak cara menggunakan media sosial karena kita itu nggak usah jauh-jauh atau bertanya kemana-mana tentang anak saya itu kira-kira zona amannya di mana gitu ya, paling nggak betul. aman dulu ya. Iya. Jadi ketika nanti untuk mendaftar itu kan mengisi beberapa form, beberapa belangko, kita tidak salah. Kita karena takutnya kalau salah nanti sudah selesai karena itu yang menyeleksi bukan kalau zaman dulu diumumkan di papan tulis enggak ya, nanti kan sudah Sudah seleksi oleh sistem, oleh Jadi, aplikasi. nggak bisa nanti kira-kira karena itu kayaknya ini ya bahkan bisa dipantau juga ya, Oh, bisa. misalkan nanti Real turun time besok, naik, real time, Cuk. real time seru loh nanti kayak pemilihan presiden. Deg-degannya kayaknya lebih akan deg-degan deh. Jadi Gitu memang ya. seperti itu ya, Pak ya. Iya, Jadi betul. karena ada sistem yang menyeleksi. Jadi harus benar-benar ketika mengisi itu kita harus tahu anak kita aman nggak gitu ya, Pak ya. Iya, betul. Nah, itu dia yang patut kita harus tahu. Tadi sudah dikasih media sosialnya, sudah dikasih nomor WhatsApp-nya, makanya Betul. untuk orang tua harus lebih apa namanya perhatian. kayak Dan gitu. untuk Yona sistem yang di jalur Yona, itu kan si anak diberikan 3 pilihan sekolah nih. Aja. Ya, jadi nanti Saat mengisi itu ya, saat Pak ya? mengisi itu ya. Jadi nanti sistem juga akan menyeleksi nih. Ketika dia nanti sudah tidak lolos di pilihan pertama, dia akan masuk di pilihan kedua. Pilihan kedua nggak lolos, masuk ke pilihan ketiga ini. Baik, Iya, baik. itu. Oke. Dan juga ini yang harus diperhatikan itu. Jadi jangan salah memilih pilihan sekolah. Nah, itu Tetap dia. nanti di dalam memilih disesuaikan dengan zonanya. Zona, oke. Zona yang terkecil itu peluangnya lebih besar. Gitu. Intinya kan begitu. Begitu. Termasuk kemudian untuk yang prestasi, yang jalur prestasi, J? ini kan pakai nilai ya kalau itu ya, J? pakai nilai.
nilai rapot, nilai kemudian ASPD, ditambah nilai non akademis. Baik, Ya, oke. itu. Untuk nilai non akademis ini dari sekolah-sekolah kemarin sudah memasukkan ke kita, sehingga sudah di-input di sistem. Jadi nanti tinggal klik tulis NISN nomor induk siswa nasional atau NIK nanti udah muncul sendiri. Sudah muncul. Itu Sudah sistem juga Iya. kembali yang menyeleksi Iya, ya. betul. Kita kalau dari dinas tadi sudah ada harus dimasuk-masukkan, nanti sudah ada yang menyeleksi sendiri Ya. gitu ya. Oke. Termasuk untuk yang prestasi tadi. Prestasi mempunyai 2 pilihan sekolah. Oh, bisa 2. 2. Oke. Kalau yang prestasi kan nanti tidak berdasarkan zona nih. Ini berdasarkan nilai tertinggi, Nilainya, oke, nilai tertinggi oke. nih. Nah, jadi nanti pada orang tua juga harus memperhatikan ini untuk yang ini. Karena nanti untuk yang mungkin sudah mendaftar di prestasi, misalnya nanti dia tidak lolos, nanti masih bisa satu lagi daftar di zonasi. Oh, karena mungkin ya dilalah gitu Pak ya. Karena maksudnya sudah ini ya, Ya, nih, betul. nilainya kok kegeser sama yang Betul, lain, betul. masih bisa tetap masuk Masih. ke jalur zonasi. Masih, Asalkan orang tua tetap pantau ya Pak Iya, ya. betul. Oke. Dan di jalur zonasi ini pendaftaran terakhir kan tadi ada tanggal 24 sampai 26 kan yang jalur-jalur 24 yang sampai lain. 26, Ya. Khusus untuk jalur zonasi itu di tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Juli pendaftarannya. Oke, baik. Ya. Wow, itu dia tadi kalau kita ngobrolin untuk PPDB pastinya sebagai orang tua tadi sudah dikatakan Pak Nugroho harus hati-hati dalam pengisian terutama Betul, harus cermat form-formnya itu, ya. harus cermat. Oke. Terakhir Pak Nugroho, apa yang ingin disampaikan kepada warga Bantul? Baik. Jadi kepada warga Bantul ini kami sangat berharap untuk mengikuti PBDB ini untuk bisa membaca aturannya secara detail. Dan aturan secara detail ini sudah kami sampaikan di website kami di Dikpora Kabupaten Bantul. Jadi Bapak Ibu ataupun masyarakat bisa langsung membuka, ngeklik di situ. Nanti semuanya lengkap di situ. Segala hal tentang aturan PPDB. Ya. Karena banyak sekali kalau harus kita sampaikan di sini nggak rampung nih, 1 jam nggak rampung nih. Oke. Gitu. Terima kasih Pak Nugroho Eko Setianto Esos MM selaku Kadinas dari Distipora Kabupaten Bantul yang sudah ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, semoga ini nanti bisa sangat bermanfaat untuk warga Bantul. Ya. Terima kasih Bapak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ke obrolan kita di hari ini. Jangan buru-buru, kita konfirmasi dulu.